Di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail proses pembuatan meja resin atau river table, teman-teman. Resinnya saya pakai dalam project ini adalah resin polyester. Untuk mendapatkan hasil akhir yang rata, bening, dan mengkilap seperti ini, tentu dibutuhkan tahapan-tahapan atau cara yang benar dalam proses pembuatannya. Pastikan teman-teman simak dan perhatikan dengan baik video ini supaya bisa memperoleh hasil dan kualitas pekerjaan yang maksimal. Buat teman-teman yang baru gabung di video ini atau mungkin baru pertama kali melihat channel ini, jika Anda mempunyai hobi atau ketertarikan di dunia resin art, maka tidak ada salahnya jika teman-teman subscribe sekarang juga channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sam Resin Art. Oke, jadi ceritanya kemarin tuh ada teman ya datang ke rumah, dia bawa meja ini, meja di depan ini, teman-teman ya. Tidak begitu besar juga mejanya. Dia itu ceritanya pengen ini apa? Ini nanti meja ini dikasih kombinasi resin gitu loh. Jadi nanti ada tambahan resinnya. Setelah saya pikir-pikir, jadi ini kayaknya nanti akan saya gini kan ini ya, meja ini nanti akan saya belah ya kan, saya belah di bagian tengahnya. Lalu untuk yang bagian samping-samping ini kan masih ini ya, masih utuh ya untuk bagian kulitnya. Samping ini nanti akan saya balik, posisinya ada di tengah-tengahnya sini ya kan. Otomatis jadi nanti rivernya, resinnya nanti akan ada di tengah-tengah sini, teman-teman. Oke, seperti apa prosesnya, bagaimana caranya? Silahkan simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama-tama di sini saya hilangkan dulu ya bekas finishing yang sebelumnya, karena sebelumnya finishingnya memakai wood stain ya. Situ saya hilangkan dengan memakai gerinda, lalu saya amplas secara manual seperti ini supaya halus. Selanjutnya di sini saya belah mejanya tadi menggunakan circular saw. Ini memang agak berat, teman-teman, karena ukuran mejanya yang agak tebal ya. Dan sisanya itu saya lanjutkan dengan memakai gergaji manual. Setelah itu saya meratakan papannya ini dengan menggunakan router, teman-teman. Ini namanya konstruksinya adalah konstruksi router slat ya. Nah, untuk hasil akhirnya bisa teman-teman lihat hasilnya benar-benar rata atau flat. Setelah itu kita masuk ke bagian casting atau pengecoran. Terlebih dahulu untuk bagian bawahnya itu saya kasih sealant ya atau lem kaca. Itu fungsinya untuk menahan cairan resin supaya dia tidak merembes ya, merembes ke bagian bawah kayu. Jadi nanti akan tertahan di sealantnya tadi itu, teman-teman. Setelah itu kita pasang di bagian sampingnya ya untuk menutupi. Di sini saya memakai mika. Teman-teman juga bisa menggunakan kayu mungkin atau triplek atau papan. Setelah itu ini saya mengoleskan resin di bagian celahnya ya, teman-teman ya. Ini hanya untuk memastikan atau untuk mengunci supaya nanti cairan resin itu benar-benar tidak ada yang bocor, teman-teman. Oke. Setelah kering baru ini saya lakukan tahap casting atau pengecoran layer pertama, teman-teman. Untuk layer pertama ini biasanya saya tipis saja ya, mungkin sekitar setengah sampai 1 cm. Waduh, ini tadi mohon maaf teman-teman, kamera saya pas lagi error. Sebetulnya tadi udah sempat nge-record ya, cuman waktu tuangnya nggak tahu kok tiba-tiba nggak bisa terekam. Tapi yang jelas ini sudah saya lakukan layer kedua ya, untuk pengecoran layer kedua ya. Teman-teman lihat ini ya, ini kan masih basah ini. Nah, ini kurang lebih sekitar 2 cm ya tingginya. Oke.
Jadi ini adalah pengecoran layer yang terakhir ya. Ini masih basah ya teman-teman tahu. Nanti kita tunggu sampai kering, baru nanti kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses perataan. Oke, ini kan kalau teman-teman lihat itu sebetulnya masih ada banyak ini ya apa, gelembung di situ, tapi ini nanti akan hilang dengan sendirinya karena proses pengeringan ini tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat ngegel, nanti otomatis ini gelembung ini nanti akan susah hilang. Tapi kalau kita pengeringannya agak slow, agak lambat, nah ini nanti akan gelembung ini nanti akan naik dengan sendirinya. Oke, setelah cornya tadi kering teman-teman ya, di sini saya kembali melakukan ini ya, proses router untuk meratakan lagi ya permukaannya supaya benar-benar rata dan flat. Setelah itu kita bersihkan debunya dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, untuk hasilnya memang bagus ya, ini ya, rata. Dan proses selanjutnya adalah pembentukan ukuran. Jadi ini saya potong memakai circular saw ya. Tetapi perlu diingat, waktu kita melakukan pemotongan pakai circular saw, kalau pas lagi di bagian resinnya kita harus pelan-pelan ya teman-teman ya, supaya nanti tidak cuil-cuil. Nah, istilahnya seperti itu ya, cuil. Karena di bagian resin itu memang keras teman-teman. Oke teman-teman ya, tadi sudah selesai kita bentuk mejanya ya, sudah kita potong sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu ini ada beberapa bagian yang ternyata kayunya lubang-lubang tuh. Jadi lubang-lubang kecil gitu ya, tidak terlalu besar. Nah ini untuk menyiasatinya saya ingin cari instannya saja, cara yang instan, cara yang cepat ya. Di sini saya ingin menempelnya pakai epoksi. Jadi kalau pakai epoksi untuk tempelan lubang-lubang kecil pada kayu, misalnya seperti yang pojok ini ya, di pojok ini, itu kita langsung mengecornya ya, tidak usah di treatment terlebih dahulu, tidak masalah. Ya mungkin nanti efeknya akan ada sedikit muncul gelembung sedikit, biasanya seperti itu. Tapi saya rasa untuk bagian yang hanya untuk menutupi tempelan ya, tempelan yang sifatnya kayu lubang, itu nggak masalah lah menurut saya. Lagian juga ini posisinya ini sebetulnya ada di bawah, jadi yang lubang kayunya ini yang saya mau tutupi ini posisinya ada di bawah, jadi tidak begitu kelihatan. Oke, epoksi yang saya pergunakan tetap saya pakai Durevol ya, Durevole epoxy coating. Ini jenisnya epoxy coating. Ini akan kering lebih cepat ya, jadi diharapkan besok saya bisa langsung untuk setelah kering ya, saya bisa langsung untuk mengamplasnya. Oke teman-teman, jika teman-teman berminat dengan produk ini, produk epoxy dari Durevole, teman-teman bisa menghubungi saya. Kebetulan saya sudah terdaftar sebagai reseller resmi ya untuk produk Durevole ini. Dapatkan promo atau bonus ya. Di sini nanti akan ada bonus pigmen kalau nanti teman-teman pembeliannya melalui saya dengan harga yang sama dengan produk official. Untuk harganya ini adalah satu setnya. Jadi terdiri dari 1 kilo base-nya epoxy dan setengah kilo hardener ya. Totalnya ada 1,5 kilo. Ini harganya 265.000 saja. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman berminat, nanti teman-teman bisa menghubungi saya. Untuk kontaknya nanti akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Oke, lanjut.
Dan ini saya mulai menempel ya teman-teman ya, dengan memakai resin epoksi yang tadi. Untuk bagian yang samping penutupnya itu biasanya saya memakai lakban teman-teman. Perlu diingat tips dari saya, pakai lakban yang kertas saja, jangan pakai lakban yang plastik, karena yang plastik biasanya itu mudah bocor teman-teman, mudah lepas. Oke, jika sudah kering kita lanjutkan menghaluskan permukaan yang tembelan tadi ya. Di sini saya memakai amplas gerinda biar cepat teman-teman. Lalu setelah itu saya lanjutkan lagi dengan memakai amplas orbital sander, tapi yang model kotak seperti ini ya. Kita amplas sampai benar-benar halus permukaannya, rata. Lalu saya lanjutkan lagi dengan memakai amplas orbital sander juga, tetapi ini yang tipe jenis bulat teman-teman ya. Karena yang bulat ini hasil akhirnya dia lebih bagus, lebih halus daripada yang kotak tadi. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya, setelah kita amplas tadi dengan yang orbital sander yang bulat tadi ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ini adalah proses insulator teman-teman. Jadi ini adalah proses penutupan pori-pori kayu. Di sini saya memakai resin epoksi ya untuk insulatornya. Jadi insulator ini perlu karena nanti rencananya setelah ini untuk finishingnya ya kan, saya akan menutup lagi dengan resin teman-teman. Jadi nanti akan saya lapis lagi dengan resin polyester. Nah, kalau nggak ditutup pori-pori kayunya, nanti resinnya itu dia nggak akan bisa nempel teman-teman. Oke. Nah, setelah tadi epoksinya kering ya, kita amplas lagi. Ini amplas halus saja, fungsinya untuk melukai saja. Jadi supaya tidak licin teman-teman. Jadi nanti resin polyesternya nanti supaya bisa melekat dengan rekat atau dengan sempurna ke resin epoksinya yang tadi. Oke. Terus setelah itu saya pasang lakban kembali di sampingnya ya. Lalu saya mixing untuk resin polyesternya. Saya langsung tuang di atasnya. Tunggu kering. Setelah kering saya copot lakbannya. Dan saya lakukan juga hal yang sama prosesnya ya untuk bagian yang baliknya tadi. Ini adalah bagian atas ya kan, sama seperti tadi. Ini harus kita amplas dulu, harus kita lukai dulu ya, amplas halus teman-teman. Setelah itu kita tuang saja resinnya langsung ke atasnya. Lalu kita tunggu sampai kering untuk resin polyesternya ya kan. Nah, setelah kering itu kita masuk ke proses pengamplasan teman-teman. Di sini untuk tahap pertama, tahap kasar ya, ini saya memakai amplas jenis tank sander karena ini butuh cepat ya kan. Setelah itu saya ganti ke amplas yang kotak tadi orbital sander. Lalu saya lanjutkan ke amplas yang orbital sander juga, yang ini yang bulat ya teman-teman ya. Itu kita lakukan sampai grid halus teman-teman. Jadi sampai grid 5000. Karena nanti ini untuk proses pemolesan itu harus amplasnya harus benar-benar sampai halus teman-teman. Oke. Nah, setelah halus ya kan, ini sudah sampai grade 5000 ya. Lalu sekarang kita masuk ke tahap poles teman-teman. Nah, untuk obatnya yang saya pakai sini adalah ini ya, kompon. Jadi yang pertama adalah rubbing kompon. Ini fungsinya untuk kompon kasar ya kan. Setelah itu saya memakai kompon yang nomor 1000. Lalu saya lanjut ke kompon yang nomor 2400. Dan saya teruskan di tahap finishingnya. Ini saya memakai wax yang nomor 3800. Untuk produk yang di botol-botol kecil tadi saya memakai produk merek Menzerna ya teman-teman ya. Oke, setelah kita oles, kita langsung poles saja.
lalu kita lap, kita bersihkan, kita lakukan di semua ya dengan rata. Lalu kita masuk ke kompon yang nomor 1000 ini teman-teman ya. Kita ratakan dulu obatnya, lalu kita poles. Moles ini harus benar-benar teliti ya. Jadi baret-baret yang kecil itu nanti kita harus hilangkan dengan polesan ini teman-teman. Oke, dan ini adalah kompon yang berikutnya. Ini adalah kompon yang nomor 2400 ya. Lalu ini nanti lanjut sampai ke waxing, proses waxing yang nomor 3800 tadi ya teman-teman ya. Setelah itu biasanya saya bersihkan ini memakai air, saya kasih air sedikit, saya lap kembali, dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, teman-teman nanti bisa tanyakan pada kolom komentar. Insya Allah nanti satu persatu saya akan membalas semua pertanyaan yang masuk pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.